Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel. Kali ini saya mau menceritakan tentang film yang berjudul Legend of the Naga Files yang dirilis tahun 2017. Film ini akan menceritakan tentang sebuah kisah pada zaman konon di kota Uranopolis. Tinggallah suku Winget, yaitu sebuah suku mampu untuk terbang. Tapi setelah mereka kalah dalam pertempuran dengan manusia, mereka berangsur-angsur kehilangan kemampuan terbangnya. Kyun Lee diperankan Simon Yam, keturunan kerajaan dari suku Winget, memulai untuk mencari mutiara naga yang ajaib untuk menghancurkan manusia dan membalaskan dendam atas kematian bangsanya. Ketika Ni diperankan Darren Wang, si pencuri, Geli diperankan Gwen Sen Seng, pangeran manusia, dan Hyeyu diperankan Tianai Zheng. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak bersama. Peran utama di film ini adalah Ni Kongkong. Dari kecil hidupnya menderita. Dia sering dijadikan bahan olok-olokan karena mempunyai tangan yang bersinar dan disebut orang aneh. Masa kecil Ni Kongkong ini membuat dirinya trauma hingga sampai sekarang. Saking mereka penasaran, sampai-sampai tangannya diiris dengan pisau. Kedua orang tua Ni Kongkong sudah meninggal dan dia sekarang menjadi anak yatim piatu, dan dia pun menutupi keanehannya itu dengan sarung tangan. Ni Kongkong sejak kecil hidup bersama seekor hewan yang lucu, sejenis terenggiling. Hewan ini suka sekali makan dan sangat mudah lapar. Saat tiba di pasar tradisional, Ni Kongkong dengan hewannya itu sedang mencari makan. Akhirnya mereka mendapatkan tempat makan itu dan memesan banyak makanan. Sampai ditanya sama pemiliknya, "Apakah kamu punya uang?" Seketika saja Ni Kongkong langsung berdiri dengan tegak dan memberikan sekeping emas. Pemiliknya pun langsung menyuruh pelayannya cepat untuk menyediakan makanan mereka. Ni Kongkong ini terkenal menjadi perampok yang hebat dan cekatan. Ia bisa mencuri dan mengambil barang lawan dengan gesit. Tetapi Ni Kongkong ketahuan mencuri, akhirnya ditangkap sama seorang putri. Dan Ni Kongkong membuat perjanjian sama putri ini untuk mencari benda berharga yang berada di kuil kerajaan langit. Akhirnya Ni Kongkong pun dibebaskan untuk mencari benda tersebut. Scene pun berganti menjadi malam hari di daerah kota langit, di mana di situ sedang mengadakan pertunjukan benda ajaib dan dihadiri 23 tamu penting dan 8 keluarga terhormat. Disitulah Ni Kongkong dan hewannya beraksi untuk mencuri benda tersebut. Namun keberadaan benda itu diketahui oleh Raja Sayap dan prajuritnya. Di saat melakukan pertunjukan, datanglah Raja Sayap bersama prajurit dan lalu menewaskan mereka semua. Kematian 23 tamu penting dan 8 keluarga terhormat pun diketahui oleh pihak kerajaan langit. Pihak kerajaan pun menduga bahwa yang melakukan itu adalah pasukan Sayap yang dipimpin Xilian. Di balik percakapan itu, anaknya pun mendengar dan ingin membuktikan ke ayahnya bahwa ia bisa mengatasi itu. Scene pun berganti di mana pihak kerajaan pun mengirim pasukan untuk mengungkap kematian 23 tamu penting dan 8 keluarga terhormat. Di sisi lain, ada seorang gadis yang bernama Hyeyu, seorang detektif keturunan dari suku Sayap, di mana ayahnya dibunuh oleh Kyun Lee, yaitu Raja Sayap, dan kakak kandungnya menjadi anak buah Kyun Lee, dan kakak adik ini saling membunuh karena Hyeyu dianggap berkhianat. Pada kasus ini, Hyeyu ingin terlibat untuk mengungkap kasus ini, namun keinginannya pun tidak disetujui oleh pasukan kaisar. Scene pun berganti di sebuah gua tempat penyimpanan benda berharga, di mana ada Ni Kongkong dan Aeka hewan kesayangannya untuk mencari benda berharga tersebut. Dengan kejeniusannya, Ni Kongkong pun bisa membuka teka-teki itu dengan mudah. Tidak lama setelah dia mengambil benda, tangan dia pun menyala seakan-akan ada benda yang mengajak dia mendekat ke benda itu. Lalu dia pun mengambilnya. Setelah ia berhasil mengambil, datanglah pasukan Sayap yang dipimpin oleh Xilian untuk merebut benda yang diambil Ni Kongkong. Perebutan terjadi dan muncullah Hyeyu untuk membantu Ni Kongkong. Hyeyu pun baru sadar bahwa yang menyerang adalah kakaknya. Perkelahian kakak adik pun terjadi karena kakaknya menolak ajakan adiknya untuk bergabung kembali. Dikarenakan kakaknya menginginkan benda itu karena dia menganggap benda itu adalah hari kiamat kota langit. Tidak lama kemudian pasukan Raja Kaisar pun datang dan menanyakan kenapa Hyeyu di sini.
Karena Heyu tidak diizinkan ikut dalam kasus ini, mereka pun ditangkap. Di scene ini, perkenalan Nikongkong dan Heyu pun terjadi, dan mereka pun saling bertanya mengenai keinginan terhadap benda tersebut. Heyu pun menjelaskan bahwa benda tersebut harus dihancurkan karena sangat berbahaya dan hanya satu orang yang bisa membukanya. Tidak lama kemudian datanglah anak raja yang bernama Pangeran Geli. Dia anak raja dianggap tidak berguna oleh ayahnya sendiri. Maka dari itu dia datang inisiatif ingin mencari Raja Sayap dengan melepaskan Nikongkong dan Heyu dari penjara. Dengan keinginan Nikongkong dan Heyu menunjukkan keberadaan Si Lien. Scene pun berganti di kerajaan Sayap, di mana di situ Yunlin mengatakan kepada Si Lien bahwa satu-satunya yang bisa membuka mata langit benda tadi. Yunlin pun memerintahkan pasukannya untuk mencari benda di kerajaan langit. Scene pun kembali ke Nikongkong, Heyu dan Pangeran Geli. Di sini Nikongkong saat mengobati luka Heyu, ternyata Nikongkong mengetahui Heyu adalah manusia sayap. Tidak lama kemudian mereka bertiga pun mencari jalan keluar untuk pergi dari kerajaan tersebut. Tidak sengaja mereka bertemu orang yang mencurigakan dan tidak asing. Di sini Heyu memberitahu hanya naik ke atas baru bisa pergi dari sini. Kemudian Nikongkong mempunyai rencana. Dari rencana itu pun Nikongkong membuat kekacauan dan menunjukkan bahwa ada pasukan sayap menyelinap ke gedung penyimpanan untuk mencari benda tersebut. Lalu perkelahian pun terjadi dan mereka bertiga bebas dari kerajaan langit. Di sini Heyu menyadari ada yang aneh pada tangan Nikongkong. Scene pun berganti di sebuah pulau di atas kapal. Mereka pun berbincang-bincang mengenai kotak benda itu. Namun anak raja itu tidak begitu peduli. Yang dia pedulikan di mana Si Lien berada. Nikongkong dan Heyu menjelaskan bahwa benda itu yang diinginkan Si Lien. Perdebatan pun terjadi antara anak raja dan Heyu dan hampir menyebabkan perkelahian karena Heyu menganggap anak raja itu tidak mampu melawannya. Scene pun berganti ke Raja Sayap yang melepaskan ribuan lebah untuk mencari tahu keberadaan Heyu dan mengambil mutiara itu. Di sini Raja Sayap akan pergi sendiri untuk mengambil mutiara tersebut. Kembali ke scene Heyu dan Nikongkong. Di sini Heyu merenung dan melihat kalung pemberian ayahnya. Dan tidak lama Nikongkong pun datang dan mengajak bercanda dengan Heyu dengan mengambil kalung tersebut. Namun Heyu tidak terima, berusaha untuk mengambil kalungnya lagi dari Nikongkong. Di sini tidak sengaja Heyu membuka sarung tangan Nikongkong dan Nikongkong pun marah. Perkelahian pun terjadi. Nikongkong mengembalikan kalung itu dengan cara membantingkan ke lantai hingga kalung itu pecah dan mengeluarkan energi cahaya, dan ternyata energi itu adalah energi yang akan mengeluarkan sayap pada tubuh Heyu. Dan tidak lama kemudian energi itu masuk ke dalam tubuh Heyu yang mengakibatkan Heyu pingsan dan dibawa terbang oleh energi itu. Dan disinilah tubuh Heyu mengeluarkan sayap. Dan di sini Nikongkong pun bercerita bahwa sejak kecil dia dibully dan tidak memiliki teman sama sekali karena tangannya bercahaya yang dianggap aneh oleh teman-temannya. Hanya satu yang dia percaya sebagai teman, yaitu Aoka, hewan kesayangannya yang menemaninya. Nikongkong pun mengeluarkan benda tersebut dan mendekatkan pada tangannya. Mereka berdua pun menyadari ada apa hubungan antara benda dan tangan Nikongkong, tetapi mereka tidak tahu apa hubungannya. Singkat cerita, mereka pun sampai pada tempat di mana disebutkan daerah ilegal atau pasar gelap. Di daerah ini keberadaan mereka pun hampir diketahui oleh pasukan sayap. Namun mereka pun menyadari dan segera menangkapnya. Mereka bertiga pun melanjutkan pencarian dan Heyu menemukan pamannya yang ditangkap oleh pemimpin pasukan di daerah itu karena kalah bermain judi. Pemimpin pasukan itu mau melepaskan dengan syarat mereka mau mengganti dengan nilai yang cukup tinggi. Di sini tidak ada yang sanggup membayarnya. Mereka pun mengurungkan niatnya untuk menyusun rencana mengelabui pemimpin pasukan itu. Di tengah rencana itu, Geli melepaskan lebah dari Raja Sayap dengan tujuan Si Lien datang ke tempat itu tanpa sepengetahuan Heyu dan Nikongkong. Di sini Geli diketahui oleh pimpinan pasukan bahwa dia adalah putra dari Kerajaan Langit karena giok yang dibawa oleh Geli. Karena pimpinan pasukan itu mengetahui bahwa Geli adalah pangeran, dia pun melepaskan paman Heyu. Nikongkong pun menunjukkan benda yang dibawanya dan menanyakan bagaimana membuka kotak
kotak ini. Lalu pamannya pun mengajak ke tempat persembunyian untuk membuka kotak itu. Ketika sampai di tempat persembunyiannya, akhirnya si paman Heyu menemukan buku cara membuka kotak itu. Setelah kotak itu berhasil terbuka, paman Heyu menjelaskan, mutiara itu melambangkan 9 negeri berdamai dan 6 suku bersatu. Mutiara dan lambang emas itu bisa membuka mata langit. Ketika mata langit itu terbuka, maka semuanya tewas. Saat mutiara itu bersinar lagi, ada seorang pendekar yang berhasil mengambil mutiara itu. Di sini pasukan manusia dan suku Sayap yang baik mengalahkan Raja Sayap. Tapi di sini mereka bertiga belum tahu siapa pendekar yang bakal mengambil mutiara itu lagi. Nikongkong bertanya kepada paman Heyu tentang mutiara itu. Kenapa setiap dekat dengan tangannya selalu menyala seperti ingin bersatu dengan tangannya? Belum sempat pamannya menjelaskan, tiba-tiba ada seorang yang datang ke tempat persembunyiannya. Seketika pun Heyu mencoba untuk menghancurkan benda itu, namun tidak mampu. Pedangnya pun patah. Ternyata yang datang adalah raja dan pasukan Sayap. Akibat ulahnya Pangeran Geli yang melepaskan lebah kiriman Raja Sayap, sehingga keberadaan mereka pun mudah diketahui. Perkelahian pun terjadi. Di sini juga terjadi benih cinta antara Heyu dengan Nikongkong, di mana Heyu terlihat peduli dengan Nikongkong yang terjatuh dan tertimpa reruntuhan kayu. Kemudian perkelahian adik kakak pun terjadi lagi, yang mengakibatkan sayap kiri Heyu tidak bisa terbang karena dipatahkan kakaknya. Sebab kakaknya iri karena Heyu bisa terbang. Singkat cerita, kotak mutiara itu berhasil diambil Raja Sayap. Setelah mengetahui mutiara itu telah diambil oleh Raja Sayap, Heyu pun sangat khawatir dengan bahaya yang akan datang karena akan terbukanya mata langit. Di sini Nikongkong pun berencana ingin menyudahi pertemanan mereka karena Nikongkong merasa dia tidak diperdulikan dan hanya peduli pada mutiara itu. Dan Nikongkong mengikuti mereka hanya untuk mengetahui tentang tangannya. Heyu pun kecewa dengan pertanyaan Nikongkong dan menganggapnya Nikongkong adalah seorang pengecut. Lalu mereka berdua pun pergi dengan perasaan yang kecewa. Di perjalanan Heyu sangat bersedih karena tidak ada Nikongkong. Scene pun berganti di pagi hari. Di sini Geli menyadari ada yang mengikuti mereka, dan Heyu pun menyadari setelah hewan itu dekat dengan mereka, ternyata itu adalah Nikongkong yang membohongi mereka dengan cara yang menyedihkan, hanya untuk membawa hewan itu terbang bersama mereka. Di sini Heyu terlihat masih ngambek dengan rencana Nikongkong yang tidak langsung disampaikan kepadanya. Di sini juga Nikongkong baru sadar bahwa dia bisa mengendalikan hewan itu dengan tangannya. Mereka pun menyegerakan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke mata langit. Scene pun berganti malam hari di kota langit yang sedang melakukan pesta. Tanpa disadari, pasukan Sayap sudah berada di situ. Pertempuran antara pasukan Sayap dan manusia pun terjadi. Nikongkong dan Heyu menyadari bahwa sudah terjadi pertempuran. Geli pun datang dan membantu ayahnya melawan pasukan Sayap. Di sisi lain, Raja Sayap pun sudah sampai pada kuil mata langit tempat menaruh mutiara dan mata emas. Nikongkong dan Xiu datang untuk menghentikan Raja Sayap, dan di sini Heyu juga bertemu dengan kakaknya kembali, dan perkelahian pun tidak bisa dihindari antara manusia dan pasukan Sayap, hingga akhirnya Si Leon pun mati di tangan adiknya sendiri, dan drama pun terjadi. Scene pun berganti ke Nikongkong dan Raja Sayap. Perkelahian epik pun terjadi sehingga hewan kesayangan Nikongkong pun tertusuk senjata Raja Sayap. Dan Raja Sayap pun berhasil memasangkan mutiara dan membuka mata langit. Setelah mata langit terbuka,
Kutu-kutu langit pun keluar dengan cukup banyak dan menghabisi umat manusia. Lalu, pertarungan antara Heyu dan Raja Sayap pun terjadi. Di sini Nikongkong pun menyadari bahwa dia bisa mengambil mutiara itu dengan tangannya. Namun tidak mudah untuk mengambil karena setiap dia mau mengambil, Raja Sayap selalu menghalanginya. Heyu pun terus melawan Raja Sayap untuk mengalihkan pandangan Raja Sayap dengan Nikongkong. Geli pun datang dan membantu Heyu dengan berhasil menusuk Raja Sayap. Namun Raja Sayap masih mampu melawan mereka berdua. Sedangkan Nikongkong terus berusaha mengambil mutiara itu dan mutiara berhasil diambil oleh Nikongkong. Kutu-kutu langit pun kembali ke habitatnya. Akhirnya kisah ini pun selesai dan kota langit kembali berdamai. Pangeran Geli pun mendapat penghargaan tinggi dari ayahnya dan Auka, hewan kesayangan Nikongkong, berhasil disembuhkan dan hidup kembali. Nikongkong dan Heyu pun saling jatuh cinta dan mereka hidup bersama. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dan mengerti alur ceritanya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Kalau kalian suka dan bermanfaat, boleh di-share dan bantu support dengan cara like and subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.